Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Di tanah Jawa keberadaan Satrio Piningit. Di sebuah desa yang terletak di perbatasan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa, hidup seorang pemuda bernama Satrio. Sejak kecil, Satrio sudah dikenal sebagai anak yang berbeda. Wajahnya tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang istimewa dalam diri dan matanya yang tajam, seolah menyimpan rahasia besar. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, namun cerita tentang kehebatannya dalam hal kebijaksanaan dan keberanian sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Suatu ketika, di tengah kedamaian yang tampak sempurna di desa tersebut, sebuah kabar mengejutkan datang. Kerajaan Mataram yang terletak di selatan tanah Jawa sedang dilanda perselisihan internal. Raja Prabu Dewa yang sudah tua tak kunjung menunjuk penerus tahta. Masing-masing putra mahkota yang ada memiliki kekuatan dan ambisi besar, namun belum ada yang dapat memenuhi harapan rakyat dan para pemimpin kerajaan. Di tengah ketidakpastian itu, seorang tokoh misterius datang ke desa Satrio. Ia seorang pengelana dari kerajaan sebelah yang membawa kabar tentang adanya ramalan kuno. Menyebutkan bahwa akan ada seorang Satrio Piningit yang akan muncul di saat kerajaan sedang dilanda kekacauan. Orang yang dimaksud dalam ramalan tersebut diperkirakan akan membawa perubahan besar bagi nasib kerajaan. Satrio Piningit, kata sang pengelana, adalah seorang pahlawan yang terlahir dari rakyat biasa, namun akan memiliki kekuatan luar biasa untuk menuntun negeri ini menuju kemakmuran. Dia akan datang pada saat yang tepat, di tengah kekacauan yang melanda. Kabar ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Siapakah Satrio Piningit yang dimaksud? Apakah dia adalah seorang pria muda yang selama ini tidak terlihat? Atau apakah ada seseorang yang sengaja bersembunyi di balik ramalan tersebut untuk mencapai kekuasaan? Satrio, yang pada awalnya tidak tahu tentang ramalan tersebut, mulai mendengar desas-desus dari mulut penduduk desa. Masyarakat mulai mengira-ngira bahwa dialah yang dimaksud dalam ramalan tersebut, mengingat namanya yang kebetulan mengandung kata Satrio. Tetapi Satrio tetap tidak tertarik dengan gelar apapun. Bagi dirinya, hidupnya adalah untuk membantu orang-orang di sekitarnya, bukan untuk mencari tahta atau kekuasaan. Namun, takdir memiliki jalan lain. Pada suatu malam yang penuh dengan bintang, sebuah pasukan dari kerajaan Mataram datang ke desa. Mereka datang untuk mencari Satrio yang menurut ramalan mungkin adalah sosok yang mereka cari.
seorang utusan kerajaan bernama Raden Wijaya mendekati Satrio dengan penuh hormat. "Apakah Anda Satrio yang kami cari?" tanya Raden Wijaya. Satrio hanya mengangguk pelan. "Apa yang bisa saya bantu?" jawabnya dengan suara tenang, meski hatinya penuh keraguan. Raden Wijaya memandang Satrio dengan serius. "Kerajaan Mataram membutuhkan Anda. Ada ramalan yang mengatakan bahwa hanya seorang seperti Anda yang bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan ke kerajaan kami, bukan dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati." Satrio yang tidak menginginkan urusan dengan politik atau kerajaan menolak mentah-mentah, "Saya hanya seorang pemuda biasa, saya tidak tertarik pada tahta atau kekuasaan." Namun, Raden Wijaya tidak mudah menyerah. "Kami tahu Anda lebih dari sekadar pemuda biasa. Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Anda akan menjadi Satrio Piningit yang kami butuhkan." Perjalanan menuju Mataram bukanlah perjalanan yang mudah. Satrio melalui berbagai ujian yang menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan banyak orang petani yang hidup dalam kesulitan, prajurit yang merasa terlupakan, serta raja-raja kecil yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Di setiap persimpangan jalan, Satrio dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Dia harus memilih antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama, antara mengorbankan dirinya demi rakyat atau memilih untuk kembali ke kehidupan yang sederhana. Namun, semakin dalam ia merenung, semakin jelas baginya bahwa takdirnya adalah untuk membawa perubahan bagi kerajaannya. Dalam perjalanan ini, ia menemukan banyak sahabat dan juga musuh. Salah satunya adalah seorang pemimpin pemberontak bernama Ki Ageng Selo yang menentang pemerintahan Mataram yang dianggapnya tiran. Namun, Satrio tidak segera mengambil sikap. Ia justru berusaha memahami semua sisi konflik, berusaha mencari jalan tengah yang membawa perdamaian. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjalanan, Satrio tiba di kerajaan Mataram. Namun, saat ia sampai, kerajaan tersebut berada dalam kekacauan yang lebih besar. Raja Prabudewa yang sudah tua meninggal dunia tanpa menunjuk penerus, dan kedua putra mahkota Raden Surya dan Raden Angkasa terlibat dalam perseteruan sengit, masing-masing dengan pasukan pendukungnya. Satrio melihat bahwa masalah utama bukan hanya soal siapa yang akan memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana rakyat bisa hidup dalam kedamaian. Ia mengajukan sebuah usulan yang belum pernah dipertimbangkan oleh siapapun, bukan kekuatan atau ambisi pribadi yang harus menjadi dasar pemilihan raja, tetapi kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang kepada rakyat. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Satrio berhasil meyakinkan para pemimpin kerajaan dan rakyat bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari kekuatan fisik,
tetapi juga dari kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Satrio akhirnya diangkat menjadi raja, tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan berkuasa dengan cara yang biasa, melainkan akan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana dan adil. Selama masa pemerintahannya, Satrio berhasil menyatukan kerajaan Mataram yang terpecah. Ia menghapuskan sistem feodal yang menindas rakyat dan membangun sistem pemerintahan yang lebih egaliter. Ia juga memperkenalkan pendidikan dan keterampilan untuk rakyat kecil, sehingga mereka bisa mandiri dan hidup sejahtera. Di akhir masa pemerintahannya, Satrio dikenal bukan hanya sebagai seorang raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang Satrio Piningit yang benar-benar membawa perubahan bagi tanah Jawa. Ia berhasil membawa perdamaian dan kesejahteraan tanpa harus menumpahkan darah, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang yang awalnya hanya seorang pemuda biasa di desa yang terpencil. Dan begitulah kisah Satrio Piningit, seorang pahlawan yang terlahir dari rakyat biasa, namun mampu membawa kemajuan dan kedamaian bagi tanah Jawa yang kaya akan sejarah dan tradisi.